Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Yang saya hormati pimpinan beserta rekan-rekan anggota Komisi 7, kemudian juga hadir di sini Pak Hendi beserta jajarannya, kemudian juga Pak Arsal beserta jajaran dari PTBA, kemudian juga ada Pak Purwoko dari Depok 5, kemudian juga Pak Dewa ya dari Tantam ya, kemudian juga Pak Tony Menas beserta jajarannya, kemudian juga tentunya Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sapa satu persatu dengan tidak mengurangi hormat kami. Pimpinan, saya pikir begini, memang persoalan illegal mining ini terjadi di mana-mana. Tadi waktu di ruang pimpinan saya sempat mengatakan bahwa ini BUMN ini sebetulnya pada awalnya didirikan ini kan tentu dengan misi-misi tertentu, sebagai pionir, ya kan. Kemudian juga karena persoalan-persoalan strategis, kemudian juga tentunya mengemban tugas PSO, Public Service Obligation. Nah, tapi sejak adanya undang-undang BUMN, tambah satu lagi peran daripada BUMN ini sebagai profit center. Nah, ketika dia sebagai profit center, mereka harus sehat. Mereka juga kadang-kadang harus berkompetisi dengan swasta lain dan sebagainya. Nah, di dalam operasi sebagai profit center tersebut memang kadang-kadang terkait juga dengan masyarakat. Persoalan yang kita hadapi sekarang antara lain persoalan illegal mining tersebut. Tapi hal seperti ini memang tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Bagaimanapun juga persoalan-persoalan lapangan ini memang harus kita carikan solusi seperti itu. Saya akan menanggapi beberapa BUMN yang tadi menyampaikan paparan. Karena saya ini terpilih Bangka Belitung, pertama-tama tentunya saya akan menanggapi apa yang ada di PT Timah, Pak Purwoko ya. Saya kenal Pak Purwoko ini sudah cukup lama lah, dari beliau masih dari Kepala Pusmet seperti itu. Oke. Ini menurut paparan daripada Pak Purwoko, ini kan memang betul bahwa fakta di lapangan itu memang banyak terjadi penambangan yang sporadis, dan salah satunya itu terjadi juga di PT Timah dan mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki izin daripada PT Timah. Dan memang kita merasakan bahwa tentu hal tersebut ini berakibat kepada menurunnya performance daripada PT Timah. Tapi dari beberapa paparan saya pikir ya ada baiknya juga kita melakukan evaluasi, ya kan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya koreksi dari penyampaian dari Pak Purwoko ini. Mungkin juga jajaran ini juga bisa memahami penjelasan dari saya. Pertama, saya sampaikan bahwa ketika dikatakan tambang ilegal di Provinsi Bangka Belitung, ditulis di sini kan, berpengaruh pada penurunan produksi biji timah di PT Timah dan dapat mengakibatkan penurunan devisa negara. Saya pikir analogi sesat ini harus saya koreksi, ya Pak Purwoko. Ini ada dua hal yang berbeda antara ketika terjadi illegal mining, itu yang terjadi adalah bisa penurunan daripada cadangan PT Timah, tapi bukan persoalan kepada menurunnya produksi PT Timah. Ini hal berbeda. Ini harus kita koreksi, karena jangan sampai perform yang tidak baik daripada manajerial lalu dilemparkan kepada illegal mining. Ini hal yang berbeda. Nah, saya sebetulnya udah nunggu juga berapa lama ini mau ketemu pada forum seperti ini. Nah, pada kesempatan yang terhormat ini dan atas nama undang-undang, saya meminta data dari PT Timah. Kita perlu banding-bandingkan, ya kan. Jadi misalkan sejak bulan Juni-Juli, ya kan, ketika PJ masuk, ini kan juga aktivitas menurun, kemudian juga RKB daripada swasta yang lain ini juga sudah menurun, ya kan. Nah, kita ingin tahu apakah kemudian ketika terjadi pengetatan di lapangan
Ini berkorelasi nggak dengan peningkatan performance daripada PT Timah? Coba kita minta data dari Januari sampai dengan sekarang, ya kan? Tiap bulan itu produksi Bapak itu berapa sih sebulan? PT Timah tahun 2022 ini kalau saya tidak salah ada 36.000 ton EKP-nya, kalau saya tidak salah, kurang lebih lah ya. Kalau kita ambil rata-rata per bulan itu berarti 3.000 ton sini, 3.000 ton. Lalu 3.000 ton itu kan SN Pak. Lalu pasir timahnya itu sekitar 4.000 sampai 4.500 ton harusnya. Pertanyaan saya, alat produksi Bapak itu mencapai nggak untuk mencapai angka 4.000 ton? Itu pertanyaan saya Pak. Kapal isap Bapak, SPK yang Bapak keluarkan, kemudian sekarang tambah lagi SHP yang Bapak keluarkan, mensupport nggak ke sana? Kalau kemudian setelah ini yang lainnya dimatikan, lalu produksi Bapak meningkat, ini kok PT Timah jadi trader ya, bukan penambang, gitu loh Pak. Ya, jadi saya pikir seperti itu. Lalu saya juga menarik ini pada foto-foto kegiatan illegal mining yang disampaikan pada halaman 4 ini. Ini kok menarik ya, antara lain disampaikan lot matras, lot kantung gitu. Betul Pak, ini ada illegal mining, tapi juga kayaknya kok dilakukan oleh PT Timah juga. Apa sih terminologi daripada illegal mining? Segala sesuatu penambangan yang tanpa izin, yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, bisa kita katakan itu illegal mining. Walaupun itu mungkin di Bapak, karena kalau proses mendapatkannya tidak sesuai dengan peraturan, itu juga bisa kita kategorikan illegal mining Pak. Contoh lah misalkan, ya kan, Bapak mungkin masih ingat peristiwa 19 Juli 2022 ketika ada kecelakaan tambang meninggalnya pelaku TI Selam. TI Selam itu adalah dari SPK, dari satu CV tertentu. Saya tahu yang punya siapa, saya nggak pernah mengusir. Itu beroperasi, ya kan, beroperasi di dekat kapal isap. Nyelam Pak, pakai kompresor, dilibas oleh baling-baling. Dan hari ini sudah saya ingatkan kepada Pak Purwoko dan juga kepada Pak Dir Pak Didi, para pelaku TI Selam itu lakukan juga di depan kawasan KEP timur sungainya. Masih Pak, saya udah ingatkan, ya, jangan sampai nanti para TI isap itu selam tersebut nanti terjadi hal yang serupa yang ada di matras, korban jiwa lagi. Ya, jangan sampai loh Pak. Saya udah ingatkan Pak. Itu atas nama SHP. Pemiliknya pun saya tahu Pak siapa. Kan kawan-kawan kita juga. Cuma kadang-kadang kawan udah dikasih tahu itu kadang-kadang agak bandel-bandel juga. Bapak sebagai orang yang memberikan izin, tolong dikasih tahu Pak. Saya ini kalau dengan Pak Purwoko ini ngomong apapun diiyakan Pak Hendi, tapi tak satu pun dilaksanakan. Serius, boleh dicek Pak dari bulan Januari tahun 2022 sejak beliau menjadi Dirkop itu. Tak ada satu pun, ngomong aja. Nah, jadi saya minta apa yang kira-kira menjadi aspirasi. Saya kalau dalam persoalan pertimbangan, saya dukung. Bagaimana ekosistem ini berjalan, bagaimana PT Timah sehat, bagaimana Timah ini bisa ekspor, bagaimana hilirisasi bisa terjadi. Ini saya dukung. Cuma ingat, bukan hanya Timah saja yang ada di bagian itu, sektor lain pariwisata juga harus kita pikirkan, nelayan juga harus dipikirkan. Kita harus berpikir bahwa jangan egois dan jangan PT Timah di dalam operasinya membentur-benturkan mitra dengan masyarakat. Sudah ada Hercules, nanti sudah ada namanya IPA-nya si A, IPA-nya si B, ya kan? Hati-hati. Kemudian jangan lagi nanti ini yang SHP-nya ditambah lagi, nanti semuanya bentur-benturan. Tahun depan Bapak punya target ini kan mau dapat RKB 50.000 ton. Hati-hati Pak, jangan kemudian Bapak tidak memperhitungkan dengan benar ya persoalan kapasitas produksi, kapal isap, tambang darat Bapak, kemudian SPK yang lain, tambah lagi SHP. Nggak capai, jadi ujung-ujungnya trader juga. Bapak mau membeli asal usul Timah yang nggak jelas nanti. Ini hati-hati Pak. Eko Proko ya. Nah jadi kita ingin jangan sampai dalam operasinya PT Timah ini nggak proper Pak dengan masyarakat. Ini hari ini PT Timah propernya apa? Pertambangan. Interaktif Pak Proko. Pertambangannya Pak? Ya Pak. Untuk pertambangannya propernya apa? Dia punya klasifikasi lingkungan hidupnya. Mas 1 Pak. Mas 1 ya. Bapak Mas 1 luar biasa bagus loh. Nah jangan sampai kemudian persoalan-persoalan lainnya
ini menjadi satu penilaian yang negatif nanti Pak. Ya, begitu ya. Nah, kemudian juga saya harap pimpinan pada forum ini, pada panja pendapatan peningkatan negara, kita harus perhatikan nih. Ini kadang-kadang PT Timah ini apa ya? Gak jelas juga dalam beberapa hal. Nah, saya pikir misalkan contohnya mungkin nanti kita perlu panggil lah yang namanya PT Samudra Petro Nusantara ya. Ini saya datanya kan tempat pimpinan. Ini kok malah jual solar kepada mitra-mitra KIP tanpa PPN pula. Ada itu. Nah, bagaimana tiba-tiba dia masuk? Nah, ini kita bisa kita dalami nih. Nah, baik kepada Pak Hendi atau mungkin kepada jajaran direksi PT Timah, kalau ingin jelas, ya silakan hubungi saya Pak. Biar kita buka-bukaan aja, kan begitu. Nah, jadi selama yang penting harapan kami adalah PT Timah bisa beroperasi dengan baik, kemudian minim ribut, ekses sosial dengan masyarakat, kemudian juga tapi dapat beroperasi dengan baik, itu yang kita harapkan. Kami tentu secara umum mendukung proses bagaimana hilirisasi berjalan, tapi juga tidak merugikan core bisnis daripada perusahaan-perusahaan tambang ini. Misalkan seperti PTBA, kemudian Antam, PT Timah dan sebagainya, terus juga Freeport. Memang harapan daripada pemerintah ini kan bagaimana ingin melakukan hilirisasi dalam artian ingin meningkatkan optimalisasi pemanfaatan ekonomi, tetapi tentu dengan cara yang baik harapan kita, dengan tidak menakut-nakuti nyetop ini nyetop itu saya pikir harus kita dengar. Kemudian secara umum saya menanggapi misalkan tadi disampaikan oleh Pak Tony Menas, ini memang kadang-kadang ribet nih Pak ya. Kita bisa memahami tiap-tiap tempat itu memang ada ceritanya masing-masing. Hal-hal yang disampaikan oleh Pak Tony ini memang harus kita carikan solusinya pimpinan. Misalkan tadi KKB yang membaur dengan para penambang peti dan sebagainya. Kemudian juga situasi daripada keamanan yang ada di mana di Papua yang memang harus menjadi perhatian kita juga. Nah, saya pikir tetapi juga bagaimana peti-peti ini kan sebenarnya pada akhirnya adalah persoalan masyarakat yang memanfaatkan ekonomi pada sumber daya yang alam yang ada pada kawasan tersebut. Bisa kita pikirkan itu Pak Tony. Sebetulnya pada PT Timah ini ada kemitraan. Saya nggak tahu juga apakah pada akhirnya kita juga bisa merangkul masyarakat. Tadi kata Puang Andi ini kan bagaimana kita juga bisa merangkul masyarakat yang nggak ada izin itu kita pikirin izinnya seperti apa. Seperti itu. Jadi sehingga kemudian negara bisa mengambil manfaatnya, masyarakat dapat terbantu, kemudian juga lingkungan terjaga dan sebagainya. Saya pikir mungkin begitu pimpinan apa yang menjadi penyampaian saya ini. Jika mungkin nanti ingin klarifikasi lebih lanjut bisa mungkin saya lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Bambang Patijaya.